Teman-teman, ini saya baru pertama kali ini pakai baterai ini, baterai gede banget ini. Kata Om Diko, ini drone apa ngangkut batako ini Om. Kata Om Diko. Terus saya, iya ini kayak truk Om. Nih, coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kenapa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kayaknya. Mudah-mudahan enggak. Saya takut. Udah saya nyalain Google-nya dulu. Teman-teman, terima kasih sekali buat semua teman-teman yang ikut partisipasi di lomba long range ya. Untuk sementara sampai saat ini masih Om Dads EPP yang memimpin dengan 2,1 km ya Om Dads. Kemarin saya ini Om Ian Siwop juga cerita, Ian Siwop serigala laut, mantap Om Ian. Jadi Om Ian Siwop bilang katanya beliau udah coba dan pas pulangnya jatuh. Iya itu, hati-hati Om, hati-hati. Jadi pada video ini saya pengen sampaikan ada 3 hal dasar yang perlu diperhatikan ketika kita terbang long range ya teman-teman ya, oke? Begini, saya sendiri baru 1,5 bulan belajar long range. Saya 4 tahun ke belakang tuh saya latihannya latihan freestyle. Freestyle itu karakternya beda dengan long range, karena saya juga udah sampai kalau freestyle itu kemungkinan itu ketika kita masuk ke gap, manuver-manuver yang ekstrim, kita tuh mengalami kerusakan gear, misalnya kamera. Saya sering banget udah mecahin kamera. Begitu. Nah, kalau untuk long range ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ini. Pertama adalah hubungan antara Google dengan VTX-nya. Saya kan ini pakai analog, yang pakai digital itu umumnya bisa lebih jauh, bisa sampai 8 km. Kalau teman-teman lihat kayak Om Andrea Ramadan yang terkenal, beliau yang bagus itu terbang naik gunung sampai jauh begitu. Beliau itu pakai digital, pakai DJI itu Srigja. Coba cek aja ininya Om Andrea Ramadan. Saya sendiri saya pakai analog. Nah, analog buat saya udah berbagai macam PTX saya coba. Memang kalau kata Om Aming Sarma katanya kalau kayak PTX ini yang saya punya ini Rasteng Ultimate Plus paling juga sekitar 2 km. Tapi saya lihat di luar ada pilot yang sampai 3 km pakai Rasteng Ultimate Plus begitu. Nah, kemudian yang pertama itu ya, hubungan antara Google sama VTX-nya. Jadi Google-nya juga mau Google-nya ya yang bawaan pabrik atau yang ininya dipakai modul lagi gitu. Kayak ini saya pakai Skyzone, kan ada yang pakai Patsak juga. Kalau Skyzone sekarang ada juga yang Skyzone SteadyView X itu, tapi jarang yang pakai memang karena udah terlanjur pada pakai digital begitu. Itu pertama ya, hubungan antara Google sama ini sama VTX-nya. Yang kedua, remote-nya. Ini saya tunjukin. Ini saya pakai Radio Master, masih pakai Radio Master Boxer gitu. Ini Radio Master Box, radio juga bisa pakai modul, bisa sampai 1 watt kekuatannya gitu. Itu hubungannya dengan RX. Saya RX-nya ini pakai Matex R24D. Cuman kemarin karena crash ini saya ganti antenanya, masih kurang begitu bagus. Saya mau cek juga. Jadi yang pertama Google, yang kedua remote, hubungan remote dengan VTX gitu. Kalau teman-teman pakai PriceSky paling juga 1 km juga udah hebat banget gitu kalau menurut saya, sepengalaman saya. Kalau sekarang kan pakai ILRS atau TBS Crossfire. Sekali lagi kalau kayak Om Andrea Ramadan yang inilah indikatornya yang terbaik di Indonesia pada saat ini, Om Andrea Ramadan masih pakai TBS Crossfire begitu. Kemudian itu yang pertama Google, yang kedua remote, yang ketiga baterai Om, baterai. Nih, baterai itu ada 2 macam. Ada baterai Li-ion, bukan ini LiPo. Ada baterai LiPo, ada Li-ion. Nah, karakternya beda. Kalau untuk long range biasanya kita tuh pakai ini Li-ion gitu. Li-ion juga sesuaikan dengan daya FC, ESC motor yang teman-teman punya. Ini Li-ion yang besar. Saya juga mau coba ini, bisa kuat apa enggak ini gitu. Jadi baterai juga diperhatikan, kekuatan baterai, dan beda karakternya. Kalau kita terbang pakai ini
pakai yang lipo itu bisa buat freestyle di gas. Kayak saya udah kebiasaan freestyle karena kebiasaan pakai lipo. Kalau pakai Lion tuh terbangnya tuh pelan, gitu. Saya juga ngobrol sama Om Jakra, kata saya kalau saya suruh terbang pelan males, saya mendingan pakai drone aerial yang tinggal pijit titik awal, titik tujuan, udah dia terbang sendiri gitu. Kalau saya biasanya saya kebut, saya gas gitu. Tapi ternyata kalau untuk pakai long range dan pakai Lion nggak bisa, harus pelan-pelan kita gitu teman-teman. Nah terus kemarin juga Om Cak MVP juga artinya udah terbang sampai memecahkan rekornya Om Dats FPV sampai 2,2 km, tapi kita anulir karena kita eliminasi, kita diskualifikasi karena kan saya sampaikan di video saya bahwa saya mempersyaratkan untuk lomba ini ketinggiannya tidak boleh dari 120 meter karena itu melanggar gitu, melanggar standar ketinggian begitu. Kemudian teman-teman juga nggak boleh terbang di atas misalnya ini pemukiman penduduk yang ramai, gitu, terbang di atasnya nggak boleh, kita eliminasi begitu. Nggak boleh terbang di tempat-tempat yang terlarang gitu teman-teman, kayak bandara, pelabuhan, kemudian kereta, yang pokoknya banyak orang tuh dilarang gitu, kecuali teman-teman dapat izin. Tapi dalam hal ini sekalipun dapat izin tetap kita eliminasi karena saya mempersyaratkan untuk lomba kecil-kecilan ini teman-teman tidak boleh terbang di area terlarang begitu. Jadi gitu, silakan kalau buat teman-teman yang mau melanjutkan lomba, karena saya temenin, saya sambil latihan. Dan jadi juga ada nanyain kalau untuk giveaway ya silakan komen aja di video itu kan jelas. Kalau yang banyak nanya saya pikir teman-teman gak nyimak gitu kuncinya. Gitu teman-teman ya, saya mau nyobain baterai Lion yang besar ini 2P 6S 2P. Teman-teman kalau ada yang mau ngasih masukan silakan tulis di komentar. Tuh RSS nya low, saya nggak ngerti ini kenapa RSS low, padahal ini 84 tuh kan, kenapa ya, kenapa RSSI nya low. Saya nggak berani terbang jauh ini karena di sini RSSI nya low. Teman-teman saya minta masukan dari teman-teman kenapa ini RSSI saya low terus, padahal ini nggak low banget kan, ini 94 tuh 80, masa ada tulisan RSSI low terus, kenapa itu menurut teman-teman, kenapa itu? Saya mohon masukan ya, saya terbang mau dikit-dikit aja, saya sambil latihan. Saya nggak boleh terbang sampai 100 km per jam, saya harus pelan-pelan aja supaya baterainya awet. Karena saya lihat teman-teman juga kayak Om Andrea Ramadan gitu, kalau terbang itu paling maksimalnya saya lihat sekitar 70 km per jam saya lihat rata-rata. Kemudian yang lain ya itu ya sekitar itu di bawah 50, bahkan ada yang ngasih tahu ke saya katanya kalau terbang itu throttle nggak boleh di atas 50%. Kalau saya sih saya tergantung ini udah saya setting supaya throttle saya nggak terlalu sensitif. Biasanya saya pakai ini kan Om, pakai freestyle. Kalau freestyle saya itu memang sensitif banget ininya, itunya sticknya. Kalau ini udah saya setting, udah saya atur sedemikian rupa sehingga dia nggak sesensitif seperti biasanya. Cuman ini kenapa RSSI nya low terus ya, ini padahal cuman segini tuh. Ini kan tuh 90, masa 90 low? Emang dia pengennya berapa sih? Kan saya biasa tuh sampai 77 juga nggak low biasanya. Ini saya baterai sih bagus-bagus aja gitu kan ya teman-teman ya. Bagus kan kalau ini mah baterainya mah, bener nggak? Kalau saya baru 1,5 bulan belajar ini long range gitu, tapi saya tetap belajar terus aja, nanti juga lama-lama bisa gitu kan, ala bisa karena biasa, bener nggak teman-teman? Gitu tuh. Saya emang RSSI nya low nya di setting berapa sih ini? Saya kesel juga sama si RSSI ini. Aduh, mulut saya disemutin lagi. Udah kayak surut-surut kali. Udah lalat lagi. Aduh, macam-macam aja nih kebunnya.
udah RSSI low. Betul 99 di sini, masa 99 masih low juga? Emang lu pengen berapa sih ya RSSI-nya? Dah. Setelah saya buka di Betaflight, ternyata banyak banget yang error ini. Ternyata bukan hanya itu RSSI, tapi juga altitude, ketinggian, settingan altitude-nya. Sama VTX-nya, VTX-nya juga ngaco. Padahal saya setting 800 mW, tapi yang di itunya 25 mW. Apa VTX-nya yang error? Karena udah lama, gak ngerti juga. Ya udah, teman-teman yang mau ikut lomba silahkan ya. Teman-teman jaga kesehatan. Awesome.